ngesempatin waktunya. Terus perkenalan dulu ya Pak. Saya Audriana, alumnus Maga angkatan 20, sekarang lanjut di Geografi UMP. Terus Saya Nanda dari Geografi UMP juga angkatan 2020. di sini kami ada tugas dari dosen mata kuliah pengembangan pendidikan. Media pembelajaran. Ya, wawancaranya itu tentang media pembelajaran Pak. Jadi yang pertama yang saya mau tanyakan itu media pembelajaran apa yang digunakan Bapak agar membuat siswa lebih memahami materi yang diajarkan? Tergantung materinya sebenarnya kalau saya. Kalau media itu kan alat bantu untuk memahamkan peserta didik, memahamkan siswa terkait materi tersebut. Jadi kalau saya yang tidak bisa dijangkau, saya menggunakan LCD video gitu ditampilkan di proyektor gitu. Tapi untuk terkait misalkan kayak kelas 11 tentang pelestarian lingkungan, saya lebih cenderung kemudian mempraktekkan. Jadi kalau untuk media itu memakai video pembelajaran gitu, memakai video-video ngambil dari YouTube, kemudian ditampilkan di proyektor. Kemudian ada pula peta, saya gunakan kompas, terus apa lagi, apa ya, iya, globe juga ya. Saya gunakan untuk kelas 10 ya. Kalau kelas 11 itu lebih saya lebih ke sama sebenarnya, cuma kalau 11 saya lebih tekankan ke prakteknya. Terus apa aja tantangan yang dialami Pak? Kalau media pembelajaran itu terkait media pembelajaran berarti ya. Kalau media pembelajaran itu kalau untuk video kita harus menyiapkan kan, prepare itu memakan waktu juga. Terkadang kondisi-kondisi yang tidak terduga, misalkan kabel VGA-nya kurang mendukung gitu ya, ada trouble di situlah, itu yang kemudian agak mengganggu kemudian waktunya gitu. Maka dari itu seorang guru itu butuh teknik lain gitu ya. Jadi selain merencanakan pembelajaran, dia jangan hanya satu strategi, tapi harus ada dua strategi cadangan ketika rencana itu kurang berjalan dengan baik gitu. Terus menurut Bapak itu apakah media pembelajaran itu penting untuk menunjang proses belajar mengajar? Ya pasti penting banget, karena kalau cuma sekedar ceramah siswa kurang paham, terus kurang tertarik juga gitu. Dari di media pembelajaran itu kita bisa lewat PowerPoint gitu, misalkan kita bisa menampilkan diambil dari sisi warnanya. Kan ada beberapa siswa memang yang secara pemahamannya itu secara visual gitu. Kan ada 3 kalau nggak salah ya, ada kinetik, visual, terus auditori gitu. Jadi dengan media pembelajaran itu salah satu upaya untuk mendukung siswa lebih paham gitu, dengan materi yang kita ajarkan. Contohnya misalnya kita mempelajari gunung meletus gitu kan, itu kan kalau yang tidak pernah menyaksikan langsung kan, juga kita butuh gambar untuk ditampilkan, butuh video untuk ditampilkan, seperti itu. Geografi kan kental sekali dengan pembelajaran tentang alam gitu ya Pak. Nah, mungkin kan seringkali siswa itu belajar mengamati di lapangan. Lalu menurut pengalaman Bapak, media apa yang cocok saat siswa itu pengamatan di lapangan gitu? Saya lebih tertarik ke praktek langsung sebenarnya. Misalkan saya kemarin mengajar tentang biosfer ya, flora fauna, itu saya di situ ada pelestariannya, kemudian saya arahkan mereka ke sawah gitu supaya melihat langsung, kemudian saya menjelaskan di situ. Jadi supaya mereka juga merasakan
suasana alam, jadi gemercik airnya, kemudian harmoni alamnya dapat di situ. Jadi kalau untuk lingkungan, untuk ke alam nah gitu, saya lebih tertarik untuk kemudian mengkontekstualkan itu gitu. Jadi mereka mereka akan apa ya, ikut ikut suasananya dapat lah. Misalkan kita mempelajari tentang global global warming gitu, untuk supaya tidak memakai AC dan lain sebagainya. Nah kemudian kan mereka masih, ya mereka nggak merasakan itu misalkan ya. Kita bawa mereka ke ruangan ber AC, setelah itu kita bawa mereka ke bawah pohon. Di situ mereka merasakan bahwa pohon itu menaungi mereka, jadi ada keteduhan yang mereka dapatkan gitu. Di sawah mereka kemudian lebih peka lagi terhadap ekosistem, seperti itu. Jadi lebih ke kontekstual gitu. Kemarin juga saya nyuruh mereka untuk membuat pupuk organik itu dari alat-alat yang memang disediakan, alat-alat apa namanya sih, limbah-limbah gitu, misalkan dari air air cucian beras, terus kemudian eh, buah-buah yang sudah membusuk ya. Kemudian kemarin ada yang mengagetkan, ada siswa yang membawa cangkang telur untuk apa namanya, pupuk organik gitu. Itu mereka kemudian lebih, menurut saya lebih lebih akhirnya lebih membekas di apa ya, di diri mereka gitu. Jadi pembelajaran itu bukan hanya menarik tapi juga bermakna gitu. Terus apakah media pembelajaran yang Bapak sebutkan tadi itu sudah disediakan oleh sekolah? Apa ya? Sebagian besar sudah. Memang ada beberapa yang menurut saya sekolah itu harus memiliki. Contohnya misalkan kita mau mempraktekkan penginderaan jauh gitu kan, itu kan memang harus ada alatnya tuh. Nah kita memang belum ada alatnya itu. Jadi kalau biasanya kita kerjasama juga dengan UMP gitu untuk mempraktekkan penginderaan jauh itu. Berarti tadi cara mengatasi keterbatasan media pembelajarannya berarti kerjasama dengan pihak lain. Iya, kerjasama dengan pihak lain. Beberapa juga kita mencoba untuk membuat dulu, kita bekerja sama dengan alumni UGM waktu itu untuk membuat teropong bintang gitu. Kita cuma memang belum terrealisasi kayak gitu. Jadi selain bekerja sama, kita juga bekerja sama dengan universitas ya. Itu kita juga bekerja sama dengan pihak luar gitu, untuk siapa yang menyediakan, kemudian kita cari siapa yang menyediakan, kemudian kita kerja sama dengan mereka. Terus menurut Bapak, apakah media pembelajaran itu harus dirubah setiap pertemuannya agar siswa itu tidak bosan? Ya, harus dirubah supaya memang tidak bosan. Jadi sebenarnya kalau masalah pembelajaran itu kan masalah yang kompleks ya. Siswa itu sebenarnya masalahnya kurang motivasi. Ya jadi ya, media pembelajaran memang setiap hari itu harus divariasikan, harus dirubah gitu. Pada intinya supaya siswa itu sebelum berangkat dia sudah menantikan dulu apa yang mau ditampilkan nih oleh seorang guru kayak gitu. Misalkan kita hanya pembelajaran dengan hanya diskusi, misalkan sosiologi diskusi, kemudian ekonomi diskusi, geografi diskusi lagi, kemudian nayangin video, setiap maupun nayangin video itu jenuh banget gitu. Setiap hari kayak gitu jenuh banget. Jadi supaya siswa itu termotivasi nih sebelum berangkat sekolah, mereka juga sudah termotivasi dulu nih, kira-kira apa yang ditampilkan ya gitu. Itu memang penting sekali itu untuk membuat atau memvariasikan media pembelajaran itu supaya tidak jenuh, supaya tidak bosan, supaya mereka juga aktif gitu. Bagaimana tanggapan Bapak terkait guru yang tidak menyediakan media pembelajaran? Ya sebenarnya masalahnya kompleks juga ya, karena guru itu terkadang juga waktunya
membutuhkan waktu untuk menyiapkan itu. Kita tidak tahu latar belakangnya, setiap orang memiliki arena dan modal yang berbeda, itu yang kemudian pendidikan tidak melihat itu, jadi disamaratakan semua. Padahal jika siswa itu harus berdiferensiasi, guru pun harus diferensiasikan gitu. Karena saya sendiri terkadang mengalami kesulitan, misalkan karena dulu saya masih honorer, ketika laptop rusak kemudian susah untuk memperbaiki karena biaya untuk hidup gitu. Jadi faktornya kompleks ya untuk melihat guru itu masalah-masalah yang dihadapi oleh guru terkait media itu gitu. Dan itu sebenarnya tugas dari penyedia. Misalkan sekolah harus memiliki laptop cadangan gitu untuk memfasilitasi guru tersebut gitu. Kalau untuk seorang guru yang baik memang harus menyediakan media pembelajaran, karena tugas utamanya kan mengajar. Mengajar itu terkait bagaimana memahamkan siswa tentang materi tersebut gitu. Maka setiap guru ya menurut saya wajib membuat sebuah media pembelajaran gitu. Media pembelajaran kan mungkin akan berdampingan dengan teknologi. Menurut Bapak, apa sih problem yang paling mendasar dalam proses pembelajaran dengan teknologi itu sendiri? Ya tadi ya, terkait tentang kesiapan, butuh persiapan yang matang ya. Kendalanya biasanya misalnya mati lampu gitu kan. Terkadang juga tiba-tiba mati lampu gitu. Itu yang kalau terkait teknologi itu ya, terkait tentang hal-hal yang tidak terduga gitu. Mungkin itu sih. Satu lagi Pak. Ya. Apa aja kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai? Ulangi pertanyaannya. Apa saja kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai? Oke, yang pertama diagnosa dulu siswanya, kebutuhan siswanya, dia cenderung kemana gitu. Misalkan sebagian besar kok dia lebih ke visual, maka dibutuhkan gambar, dibutuhkan video gitu. Kalau misalkan memang dia cenderungnya ke auditori ya, mendengarkan saja ya, imajinasinya kuat ya, maka ya video itu juga bisa masuk ke salah satu kriterianya gitu. Jadi sebelum kita menggunakan media pembelajaran atau menyiapkan media pembelajaran harus tahu dulu audiensnya gitu. Jangan sampai kita sudah ribet gitu menyiapkan, ternyata siswanya tidak tertarik dengan itu gitu kan. Contoh lain misalkan kita harus tahu waktunya juga. Sebelum pembelajaran geografi misalkan itu mereka pelajaran apa, misalkan pelajaran olahraga, kemudian kita paksakan untuk media yang sudah kita rencanakan gitu. Jadi harus dilihat dulu nih sebelumnya dia itu kriterianya bagaimana, lalu kemudian kondisi saat pembelajaran itu dia bagaimana gitu, supaya maksimal nanti tersampaikan dengan baik gitu. Jadi kalau kamu nanti jadi guru, hal yang pertama kamu lakukan, baca dulu bukunya Ki Hajar Dewantoro, Pendidikan bagian pertama, itu wajib menurut saya. Yang saya lihat banyak guru itu tidak membaca itu, sehingga dasar pendidikannya kurang gitu. Jadi basic pendidikan timur itu lebih ke spiritual, ya, lebih ke menemukan diri, bukan ke menemukan fakta, tapi menemukan makna. Itu yang kemudian kita membandingkan Indonesia dengan luar ya susah banget gitu, karena basicnya kita ke dalam bukan keluar gitu. Nah sekarang luar sendiri sudah mulai ke pendidikan pencarian makna gitu, bukan mencari fakta gitu. Itu basicnya. Makanya kalau kita bandingkan Indonesia dengan luar gitu kan, seakan-akan itu susah banget gitu ya, kita selalu tertinggal karena standarnya sana gitu. Nah jadi
baca dulu buku itu sehingga nanti ketika kalian jadi guru kalian memaknai ya, ada kodrat alam, kodrat zaman di situ diperkenalkan oleh Ki Hajar. Jadi ya kodrat zamannya ini dengan teknologi, tapi teknologi itu jangan sampai melupakan kodrat alamnya dia di Indonesia. Itu jangan sampai kemudian kayak fenomena sekarang anak itu malah ya pinter tapi kemudian malah tidak apa ya, kemampuan mempertahankan emosinya itu susah gitu. Itu yang kemudian Daniel Goleman membuat buku judulnya Emotional Intelligence gitu. Yang dimana ada siswa itu nilainya 100 A terus gitu. Jadi nilainya A terus, tapi suatu kali ada satu mapel dia itu nilainya amin, cuma amin. Terus dia pulang ke rumah ngambil pistol, dosennya ditembak kepalanya gitu. Paling segitu sih Pak pertanyaan dari kami. Makasih Pak. Ya, oke, begitu.